Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Selamat pagi Ananda yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita akan masuk ke pembelajaran materi baru, yaitu bab 2 mengenai sistem perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Dari bab kedua ini kita dapat melihat bahwa Allah lah segala pencipta segala sesuatu, mulai dari yang terkecil sampai dari yang terbesar. Nah, insya Allah kawan-kawan semua atau Ananda semua dapat memahami satu persatu mengenai sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Nah, oke, langsung saja. Sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan itu dibedakan menjadi seksual dan aseksual. Nah, seksual ini bisa dikatakan sebagai perkembangbiakan generatif, dan aseksual disebut juga perkembangbiakan vegetatif. Nah, kalau seksual ini dapat mengalami fertilisasi atau pembuahan baik pada hewan maupun pada tumbuhan. Nah, kemudian kalau perkembangbiakan secara aseksual itu atau disebut dengan perkembangbiakan vegetatif bisa menggunakan bagian tubuh dari tumbuhan itu sendiri ataupun dari hewan itu sendiri. Poin pertama itu mengenai reproduksi pada tumbuhan. Nah, reproduksi pada tumbuhan itu terdiri dari perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Nah, pertama kita akan membahas mengenai perkembangbiakan generatif. Nah, perkembangbiakan generatif sendiri adalah perkembangbiakan melalui peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina, atau bisa disebut sebagai fertilisasi atau pembuahan. Nah, pembuahan itu sendiri terjadi di dalam bunga. Nah, bunga merupakan alat perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Nah, di sini terdapat bagian-bagian bunga. Nah, bagian bunga ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan bunga. Pada gambar yang merupakan perhiasan bunga adalah kelopak, dasar bunga, kemudian mahkota, dan bakal biji. Sedangkan alat perkembangbiakan bunga itu adalah putik dan serbuk sari. Nah, kalau putik terdiri dari kepala putik dan tangkai putik, sedangkan benang sari itu terdiri dari kepala sari dan tangkai sari. Bunga juga dibedakan berdasarkan kelengkapan bagiannya, yaitu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bunga lengkap merupakan bunga yang memiliki perhiasan bunga dan alat perkembangbiakan. Nah, sedangkan bunga tidak lengkap yaitu bunga yang tidak mempunyai salah satu bagian bunga tersebut. Nah, bunga tidak lengkap ini terbagi lagi menjadi bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Nah, bunga sempurna yaitu bunga yang alat perkembangbiakannya lengkap, memiliki putik dan benang sari. Sedangkan bunga tidak sempurna
bunga yang memiliki salah satu alat perkembangbiakan, terdiri dari bunga jantan dan bunga betina. Sebelum bunga mengalami pembuahan atau fertilisasi, bunga mengalami penyerbukan terlebih dahulu. Apa itu penyerbukan? Penyerbukan yaitu peristiwa jatuhnya atau menempelnya serbuk sari di atas kepala putik. Nah, penyerbukan ini terdiri dari 4, yaitu penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan penyerbukan bastar. Nah, penyerbukan sendiri itu terjadi bila serbuk sari dan kepala putiknya itu berasal dari satu bunga. Oke, yang kedua, penyerbukan tetangga atau geitonogami merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menyerbuki putik berasal dari bunga lain tetapi masih satu pohon. Kemudian penyerbukan silang yaitu penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari yang menempel pada kepala putik berasal dari tanaman yang berbeda tetapi masih satu jenis. Kemudian yang keempat, penyerbukan bastar atau hibridogami terjadi jika serbuk sari yang menyerbuki kepala putik berasal dari pohon sejenis yang varietasnya berbeda. Di bawah ini merupakan gambar penyerbukan ya. Nah, ini termasuk ke dalam penyerbukan sendiri. Ini yang nomor 1, gambar 1 ini penyerbukan sendiri. Jadi serbuk sarinya ini jatuh ke kepala putiknya sendiri. Yang kedua, ini penyerbukan tetangga. Nah, penyerbukan tetangga ini, serbuk sari yang bunga ini jatuh ke kepala putik di bunga yang lain, tapi masih satu tanaman gini. Jadi masih satu tangkai gitu ya. Kemudian yang ketiga, ini penyerbukan silang. Nah, penyerbukan silang ini dia serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik pada pohon yang berbeda, tapi dia masih satu jenis. Misalnya ini bunga mawar putih, ini juga bunga mawar putih, tapi sudah beda tangkainya. Kemudian yang keempat, ini penyerbukan bastar. Penyerbukan bastar ini dia serbuk sarinya itu jatuh ke kepala putik di jenis yang berbeda dan pohon yang berbeda. Jadi varietas dari misalnya ini contohnya bunga mawar, serbuk sari bunga mawar putih ini jatuh ke serbuk sari bunga mawar merah. Seperti itu. Itu dinamakan penyerbukan bastar. Nah, selain keempat jenis penyerbukan tadi, penyerbukan yang dibantu oleh faktor luar terdiri dari 4 macam, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami, penyerbukan dengan bantuan air atau hidrogami, penyerbukan dengan bantuan hewan zooidiogami, dan penyerbukan dengan bantuan manusia atau antropogami. Jadi kalau penyerbukan dengan bantuan angin itu biasanya tidak memiliki perhiasan bunga, putiknya berukuran besar, benang sarinya bergantung, dan serbuk sarinya juga banyak dan ringan. Nah, kalau dengan bantuan air atau hidrogami terjadi pada tumbuhan yang hidup di dalam atau di permukaan air. Sedangkan dengan bantuan hewan
itu penyerbukannya secara tidak sengaja pada saat hewan tersebut mengambil madu. Contohnya lebah. Kemudian yang keempat, penyerbukan dengan bantuan manusia. Nah, jenis tumbuhan tertentu penyerbukannya tidak dibantu oleh faktor alam sehingga dibantu oleh faktor manusia. Contohnya itu anggrek, vanili, kemudian ada juga bunga buah naga. Nah, itu biasanya dibantu. Selanjutnya yaitu mengenai perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Nah, perkembangbiakan vegetatif ini terdiri dari dua, yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Nah, kalau yang alami ini perkembangbiakan vegetatifnya itu terdiri dari 7. Yang pertama itu tunas, contohnya pisang. Yang kedua itu umbi lapis, contohnya itu bawang putih, bawang merah. Nah, itu contohnya yang umbi lapis. Kemudian umbi batang. Nah, contohnya kentang, umbi akar, contohnya dahlia, akar rimpang atau akar tinggal atau bisa disebut dengan rizom. Itu pada sejenis rempah-rempah seperti jahe, kunyit, lengkuas, kemudian kencur, lalu ada temu putih, temu kuning. Nah, itu termasuk ke dalam rizom. Kemudian geragi atau stolon itu contohnya stroberi, pegagan, dan rumput teki. Nah, yang ketujuh itu tunas adventif atau tunas liar. Contohnya yaitu cocor bebek. Masuk ke perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan itu terdiri dari 3 macam. Yang pertama itu mencangkok, menyetek, dan merunduk. Nah, mencangkok itu sendiri merupakan kegiatan membungkus bagian batang yang telah dikuliti dengan tanah dan bahan pembungkus. Nah, jadi dari mencangkok itu nanti keluar akar-akarnya. Kalau sudah keluar, bisa dipindah tanamkan ke lahan atau ke tanah. Nah, yang kedua itu menyetek. Menyetek ini merupakan memotong bagian tanaman lalu membenamkan ke dalam tanah. Jadi menyetek ini bisa dilakukan dengan stek batang, stek daun, dan stek pucuk. Yang ketiga itu merunduk. Merunduk bisa disebut dengan membelokkan daun atau ranting ke dalam tanah. Contohnya alamanda. Kemudian, nah, perkembangbiakan vegetatif secara buatan ini, kalau yang 3 ini tidak merubah atau tidak memperbaiki dari sifat induknya. Jadi anakannya itu bakalan sama seperti induknya. Namun ada juga yang perkembangbiakan vegetatif buatan yang bertujuan untuk memperbaiki dari sifat induknya. Jadi satu sifat dari induknya itu, kemudian satu sifat dari induk yang lain itu digabungkan menjadi satu anakan yang baru. Nah, itu perkembangbiakan vegetatif buatannya bisa disebut sebagai okulasi atau menempel dan kopulasi atau menyambung. Nah, okulasi atau menempel ini dilakukan dengan cara menempelkan tunas dari satu pohon ke pohon lain yang sejenis untuk menggabungkan dua sifat. Nah, kalau kopulasi atau menyambung itu merupakan menyambungkan ujung batang atau cabang secara keseluruhan sebagai tanaman atas pada tanaman dasar atau berakar kuat. Nah, jadi misalnya ini pohon alpukat. Nah,
Jadi ditanam dulu alpukatnya dari biji, kemudian nanti diambil dari tanaman alpukat jenis lain, misalnya yang berbuah lebat misalnya. Nah, dari batang yang berbuah lebat kemudian ditempelkan ke batang yang perakaran yang tadi yang sudah kita tanam, yang akar dari biji yang berakar kuat. Nah, seperti itu ya contohnya. Nah, kita masuk ke poin ketiga mengenai teknologi pada tumbuhan. Nah, jadi di zaman sekarang itu terdapat teknologi tumbuhan yang digunakan oleh manusia untuk meningkatkan pangan guna kecukupan atau kebutuhan dari mencukupi kebutuhan manusia itu sendiri. Nah, salah satu teknologi reproduksi pada tumbuhan ini yang pertama itu kultur jaringan. Kultur jaringan merupakan cara mengembangbiakan tanaman yang ditumbuhkan dalam media buatan sehingga tumbuh menjadi tanaman yang sempurna. Nah, teknik kultur jaringan ini dilakukan karena tumbuhan memiliki kemampuan totipotensi yang baik. Nah, apa itu totipotensi? Yaitu kemampuan sel untuk tumbuh menjadi individu baru, menjadi individu yang utuh. Nah, kultur jaringan ini dia memanfaatkan jaringan akar, batang, atau daun. Nah, misalnya Ananda mau menanam pisang misalnya. Nah, Ananda tidak perlu mengambil anakan dari pisangnya tersebut. Kalau untuk kultur jaringan, Ananda bisa mengambil salah satu akar, batang atau daunnya, kemudian dimasukkan ke lab untuk melakukan kultur jaringan. Nah, misalnya Ananda ambil daunnya. Nah, dari daunnya diproses di lab itu bisa menjadikan suatu individu baru meskipun dia dari daunnya yang diambil. Paham kira-kira? Nah, keuntungan dari kultur jaringan ini sendiri, yang pertama itu menghasilkan tanaman baru dalam waktu singkat, kemudian memiliki sifat yang sama dengan induknya, lalu menghasilkan tanaman baru yang bebas virus. Kemudian salah satu upaya konservasi tumbuhan langka dan dapat meningkatkan keuntungan pada bidang agrobisnis. Nah, selain itu terdapat pula budidaya tanaman secara hidroponik, aeroponik, dan vertikultur. Apa itu hidroponik? Nah, hidroponik ini sendiri dari katanya hidro. Hidro itu berarti air, yaitu suatu cara bercocok tanam menggunakan media tanam air. Nah, jadi yang digunakannya itu yaitu media tanam air. Nah, media tanam air ini dicampur dengan nutrisi atau pupuk untuk tanamannya tersebut yang diberikan dalam bentuk larutan. Kemudian aeroponik. Nah, dari kata aeroponik, aero itu artinya adalah udara, ya. Nah, aeroponik ini berarti suatu cara bercocok tanam menggunakan media tanam berupa udara. Jadi akar tanaman itu dia menggantung dalam suatu wadah, kemudian akan disemprotkan nutrisi berupa pupuk. Nah, pupuknya itu disemprotkan langsung lewat udara seperti itu. Dia memanfaatkan dari oksigen yang ada di sekitar tanaman tersebut. Nah, sehingga tanaman tersebut dapat menyerap nutrisi dari udara tersebut. Nah, kemudian vertikultur. Vertikultur ini merupakan teknik budidaya tanaman dengan cara membuat instalasi secara bertingkat atau vertikal. Nah, oke, Ananda semuanya,
Cukup sekian pembelajaran hari ini. Ibu harap Ananda dapat memahami apa yang Ibu berikan. Semoga bermanfaat bagi Ananda semua. Oke, Ibu tutup materi pembelajaran hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.